Buat gue iya. Judi bercover bisnis. Judi bercover investasi, itu gue bilang trading. Dia itu nggak menginfluence orang untuk join, tapi ini bikin tutorial. Serakah gue bilang. Namaku Bento, rumah listed, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya, asik. Men, nih gue denger lagu Bento ini. Mabuk dulu. Gue denger lagu Bento ini jadi inget seseorang. Dia itu isunya tajir gara-gara dia trading. Nggak mungkin. Masih kayak ini kayak Om Jul. Om Jul kriwil. Enggak, itu enggak. Jadi dia itu mengklaim dirinya trading di salah satu platform swasta yang aplikasinya itu bisa ini diunduh. apa? Kayak saham gitu ya? Ya kayak saham, kayak forex, tapi dia modelannya tuh rupiahnya dolar. Jadi dia tuh main pakai dolar atau rupiah, pokoknya pakai currency ya, pakai currency, iya, pakai currency, dolar ya. atau rupiah, dia trading di situ, kayak beli berapa sell buy, dia bakal naik, bakal turun, nanti dia jual di berapa, pokoknya trading main di keuntungan selisih lah, ibaratnya gitu. Nah ini ada, Kayak main itu dong, kayak Bitcoin berarti iya ya? kayak Bitcoin. Nah men, Gak ngerti, Pak. tapi men, nggak usah mengerti, nggak apa-apa. Saya salah ada di sini. Karena kalau lu mengerti, lu main, lu repot. lu repot men, karena Mendingan lu nggak tahu. jadi ini gue opening dulu ya. Alright guys, back again to oral, obrolan viral. Nah di video kali ini kita tuh mau bahas salah satu alternatif menjadi kaya. Tapi hari ini kita tidak ditemenin oleh personil kondang kita yang satu lagi. Ya, karena dia lagi kurang enak badan ya kan, dia kurang Iya, sehat. kemarin habis kena ini men. Ini green. Jadi sekarang digantiin sama Mas Dika. Dia gak kalah rame loh men. Jadi lu jangan salah. Tapi yang nonton kalau dari sini. Jadi gini men, di video ini gue tuh mau menitik beratkan di fokusnya di sini. Dia itu mengklaim diri dia kaya gara-gara trading. Gak mungkin. Men. Tapi dia mengkampanyekan trading salah satu aplikasi ini ya, depannya B, belakangnya O, ya kan? Binomo, tau kan lo? Iya. Gak usah disingkat-singkat. Dia itu pakai itu, terus dia itu mengklaim, wah gue untung miliaran, gue untung ratusan juta. Dia posting pakai segala Ferrari, macam. pakai apa, rumah mewah, apa segala macam. Nah, Yang dia, buang-buang duit. nah iya, gitu, kan? dia itu menginfluence beberapa orang dan ternyata nasib dari beberapa orang ini nggak Bagus. oke dia. Zong malah ya. Iya, Zong. malah zong. Dan itu banyak banget. Itu banyak. Udah ada ribuan orang di Indonesia yang ibaratnya gue bilang di sini orang Indonesia ini kena tipu sama promo gencar-gencarnya ini orang. Iya. Itu kita tuh pernah coy. Kita kan Serius? pernah kan? Iya sih pernah. Kita pernah mau ditawari. Pernah. Pernah. Saya nggak pernah. Kita mau ditawari belum pernah. Lu jangan pernah mau. Saya paling togel. Primitif Jo. tapi dia mengklaim begini. Dik. Gue tajir gara-gara gue ikut begini dan lu semua pasti bisa kayak gue. Itu yang salah. Oh enggak. Kalau gue dulu, gue nyempet dulu gue pernah ngelamar kerja. Itu di kantornya itu kayak gue ngeliatin duit orang. Ngeliatin duit orang. Kayak Maksudnya nih duit nih. Enggak di duit Diliatin gitu. Enggak, bukan gue liatin maksudnya ngeliatin saham orang. Oke, berarti ini broker yang lu lihat. Broker lagi main. Iya, kayak broker gitu. Broker lagi main. Pernah gue sama teman gue ngelamar gitu. Terus kalau Apa perusahaan Equity World? gue lupa lagi namanya di Sudirman. Ada lah pokoknya Banyak. perusahaan. Gue lupa perusahaannya apa namanya. Pokoknya gue dijanjiin kalau misalkan gue kerja di situ, kalau misalkan lagi untung banyak, gue nggak ngerti nih yang untungnya buat kita atau ruginya buat customer, gue nggak ngerti. Itu di situ, pokoknya kalau lagi banyak yang Untung nih saudaranya siapa nih Untung? enggak gitu. Oh enggak gitu.
Nah kirain saudara siapa gitu untung gitu. Gak main izin lupa main. Gak diapalin kan tadi. Enggak. Ini gue baru inget nih, Lanjut. Kayak gitu tuh apa? Ini gue kalau ngomong dipotong, lupa gue sumpah. Sumpah pasti, lu tau gue kan? Pasti gue Jadi dia itu untungnya pokoknya kalau persentase apa gimana? Pokoknya kalau misalkan ada orang yang banyak Ruginya mungkin ya, Hah? atau mungkin orang banyak yang ikut itu Join. gue dapat bonus. Oh, dapat kompi. Berarti kompi Dapat lo kompinya. datang dari Konfi dapat bonus. bonusnya dia itu datang dari orang pas join sama orang pas rugi, bener gak? Iya kali ya, gue nggak ngerti sih. Iya benar. Jatuhnya judi bukan sih? Bisa jadi sih. Bisa Karena jadi kita gitu. nggak tahu muternya di mana. 2013 atau 2014? Iya kalau nggak salah 2013. Jadi gini, ada juga beberapa konten yang lagi viral juga di YouTube sama di TikTok. Di TikTok ya. Dia itu kayak membongkar rahasianya orang trading. Jadi profitnya broker, profitnya perusahaan trading ini, itu dari lossnya orang-orang. Nah, dia udah menentukan lossnya orang-orang itu kapan dan berapa. Berarti jahat juga ya. Jahat. Maksudnya Jahat. maksudnya gini loh. Kita kan main kan nggak tahu ya. Misalkan gua nih, gua kan juga pernah main kan. Gua pernah main. Gue juga pernah main. Kalau gua pernah istilah Main dong. Main. Iya enggak. Main apa slot. Bukan slot, maksudnya lot gitu loh. Jadi gua Per lot ya kan, belinya gua beli per lot. berapa lot gitu kan. Nah, apa namanya? Cuman nggak gue terusin gitu loh. Maksudnya nggak tak terusin sampai berapa banyak gitu, enggak. Tapi untung. Nah itu untungnya nggak ada gitu loh maksudnya. Jadi kayak pepo, kayak impas. Cuma pengen tahu aja gitu gimana. Nah, cuman pengen tahu aja. Kepo aja gitu kan. Terus jadi endingnya lu rugi apa impas? Ya, rugi. Karena kan Rugi Pak. karena nggak tahu, maksudnya karena nggak tahu cara mainnya gitu loh. Aku kalau nggak salah aku pernah rugi ya 1,5 juta deh. Wah, kirain ruginya Ya kan karena kan main main iseng. Nah itu juga karena diajakin. Si perusahaan ini ada yang bilang juga di konten YouTube ya, dia itu dapat profit itu dari ruginya sama joinnya kita. Dia itu bisa menentukan dia ruginya berapa, tapi dia nggak bisa menentukan kapan bakalan dia rugi. Oh, tapi dia bisa menentukan untung dia berapa nggak? Bisa. Jadi dia yang naikin turunin fluktuatifin ini. Jahat dong berarti. Jahat. Fluktuatifin ini apa grafik. Jadi grafiknya tuh kayak dia yang nentuin, tapi dia nggak tahu nih yang beli, yang masang di sini tuh siapa aja dan berapa. Tapi dia udah ada keuntungan pada saat orang open market. Pas open nih, open bid, tes, dia udah nentuin gue bakal untung sekian persen dari orang-orang yang udah masang di situ. Entah 50%, entah 30%. Cuman kapannya dia bakalan close, ya kan? Dia nggak tahu. Dia bukan menentukan, yang menentukan yang lagi masang itu. Oh iya. Dia udah pasti setiap transaksi dia pasti untung, mau rugi mau untung. Dulu gue juga pernah main ya kan, gue rugi juga men, ruginya ya nggak sedikit ya kan, di atas 200 juta. Nah cuman Ini baru bukan kaleng-kaleng. jadi Bukan kaleng-kaleng. Jadi gini, Kaleng apa? Kaleng susu, kaleng kerupuk. Kongguan. grafiknya itu yang menentukan perusahaan itu. Jadi kita dapat live grafik itu delay. Live grafik delay. Kita dipegangin chart. Delay maksudnya Dia udah naik, kita belum naik. Dia belum naik. Kita dipaksa untuk mikir ini bakal naik apa belum, bakal naik apa turun. Tapi dia udah tahu di sana hasilnya berapa. Tapi dia nggak bocorin ke kita, nggak bocorin ke klien. Jadi kita yang dipaksa untuk berpikir, lu mau ngambil decision, lu mau ngambil keputusan, lu mau jual sekarang apa nanti. Kalau misalkan nggak dijual nih, ya kan? Si perusahaan ini kan udah tahu nih bakalan, misalkan dia bakalan naik atau bakalan turun. Misalkan saat itu oke lah bakalan turun nih. Tapi kita nggak jual nih. Ya kan? Kita bertahan ya udah di situ. Jadi nggak diambil misalkan. Kalau misalkan selisihnya itu semakin besar, duit kita otomatis hilang. Dia ada jatuh temponya. Oh. Saya bingung. Misalkan nih, misalkan gue pasang di harga cepet, ya kan? Tiba-tiba dia turun jauh ke
atau turun ke 40. Nah, itu dalam waktu beberapa hari yang ditentukan sama perusahaan itu. Kalau misalkan grafik itu masih di 40, duit itu udah hilang. Oh, Hilang iya, secara otomatis. iya. Nah, dia ambil profitnya dari situ. Nah, menurut gua kalau misalkan lu mau main trading, apalagi trading cepet kayak OctaFX, kayak Olimtrade, kayak Gue mah trading Binomo. YouTube aja dah, enaknya. Iya kan enak. Iya, trading Gitu kan. Lu mau Iya, ngambil- trading YouTube. main trending gitu kan. Trending gitu, Pak. Nggak dibenerin dia. Kalau lu mau misalkan main-main cepet kayak gitu, gua bilang sih itu gambling. Kalau menurut lu gimana, Mas? Iya, gambling lah. Benar, gambling. Tapi nggak bisa semua dibilang gambling, nggak bisa dibilang semua Tapi judi. memang Kalau misalkan iya. ada yang real bener-bener nge-trade Trading. apa nge-trading itu kalau misalkan ada real yang bener-bener dia yang jujur yang bener kan kesian juga kalau dibilang gambling. Iya, nge-trade sih benar. Gimana? Nge-trade bukannya kalau yang lagi orang pas mundur gitu ya, nge-trade. Itu atret Oh, cuma. nge-trade. Kalau misalkan beneran ada statement kayak gitu, Dik, gue berani jamin 100% dia punya orang dalam. Oh berarti semua yang namanya trading yang apalah lagi Itu sekarang, ditentuin bandar. itu udah fix itu judi kata kasarnya itu. Menurut gue iya. Buat gue iya. Karena gue ngerasain sendiri dari gue trading currency, dari gue trading logam mulia. Tapi judi bercover lebih ini aja kayak lebih Judi bercover bisnis. Nah, iya. Judi bercover investasi, itu Nah. gue bilang trading. Tapi kan kayak tadi tuh OctaFX gitu kan. OctaFX itu kan juga yang istilahnya yang jadi BE-nya kan, yang jadi brand ambassador kan banyak artis-artis terkenal juga kan. Nah, itu gimana? Dia itu nggak menginfluence orang untuk join, tapi dia menginfluence orang untuk download aplikasinya. Iya, benar sih. bener juga. Ayo lu join, pasang 100 juta. Enggak gitu sih. Ayo Download coba. OctaFX gitu kan. Iya. Download apa tuh yang apa sih? Bibit ya? Bibit, masuk iya, nggak? Bibit masuk ke sih? Bibit masuk Bibit. ke sih. Dia trading masih? Bibit. Investasi dia kayaknya. Ini apa padi apa bibit? Gatel hijau. Kalau gua bibit ini Bibit lele aja. Suaminya Vanessa. Bibit. Jadi Enggak, bagus lah bibit. gue jadi lupa lah tuh jadi Iya, aku ngomong iya, apa. bibit bener. Bibit bener. Bibit. Pokoknya itulah ya aplikasi. Nah, influencer ini cuman ngajak kita buat download. Iya sih. Tapi dia nggak ngajak kita buat main dan pasang. Nah, Enggak, dia- tapi kan orang juga Tapi ini bikin tutorial. nah iya Orang ini bikin macam tutorial. tutorial caranya begini Bener. caranya Nah, orang begitu. lain manfaatin tutorial itu rugi. Nah kan kadang-kadang suka kalau misalkan gue kadang-kadang nonton YouTube gitu ya, nonton kontennya orang gitu misalkan, itu dia kan bikin built-in tuh kan, bikin built-in lagi. Wah, gue nih makin nih gini. Wah, yes akhirnya gue dapat nih Cuan nih sekian. sekian gitu kan. Itu kan sama aja menginfluence orang untuk main ke Iya. situ. Tapi kan dia nggak ngajak, Pak. Iya sih Iya, sama memang. aja. Dia nggak ngajak kan, "Lu ikutin cara gue ya, gini-gini." Enggak kan? Tapi kan memang. namanya berbau uang kan pasti orang Iya. giur, Pak. Nah, salahnya orang Indonesia tuh di situ. Orang Indonesia tuh greedy, man. Serakah, gue bilang. Jadi mungkin dia bisa untung 1%, tapi dia mengharapkan untung 10% dan akhirnya yang 9% itu rugi. Iya. Kayak gue nih, kayak gue waktu itu gue sempat untung 30 juta, 50 juta. Satu minggu loh. Gaji siapa anjir? 50 juta satu Tapi minggu. setelah itu lu Tapi ikut kita lagi. kita greedy. Kita greedy nih. Pengennya memaafkan lebih besar Iya, lagi. pengen dapetin Wah, gue pengen lebih. nih pakai cara kayak gini gue bisa nih. Nah, kendus tuh sama manajemen, kendus sama ini. Nah, itu kendusnya kayak tikus men nih. Nah, gitu ibaratnya permainan kita tuh udah kebaca sama Iya. perusahaan itu kan. Nah berarti gue mungkin salah satunya gue yang kerja di belakang layar itu kali ya. Bisa jadi, gue bisa bilang udah fix itu, tapi pasti ada bandarnya. Bandarnya tuh yang megang ini loh, ibaratnya lu di saham A nih. Bukan di saham deh gue ngomongnya. Pada waktu kan open market kan biasanya jam 9 pagi. Nah, itu pada saat itu ada bandar yang beli. Nah, belinya tuh nggak receh. Belinya tuh 20 miliar, Karena 30 miliar. iya itu juga ada kan teman gue udah kayak dia tuh kayak inilah ya apa namanya temen dulu lah tuh waktu kerja di tempat lama itu dia main apa namanya saham gitu itu tuh udah lama kan memang dia udah lama dari zaman tahun 90-an lah mungkin 98 dan segala macem lah
sampai sekarang. Dan itu walaupun dia udah rugi sampai ratusan juta, bahkan kalau nggak salah terakhir gue pernah dengar ceritanya dia rugi 1,2 M. 1,2. Tapi masih main, gue bingung. Masih hidup. Nah, ini dia. Masih ada. Gue tahu kenapa dia masih main. Hmm. Dia udah megang bandar, udah kenal sama bandar siapa. Iya. Kali. Jadi lu kalau mau untung, Oh, iya juga. apapun ya, kan yang semua itu dia tuh kayak ngambil duit-duit kecil, ngambil duit kecil tuh banyak mainnya. Iya. Dia ngambil Bukan dari banyak. satu orang doang. Bukan. Iya. Dari ribuan bahkan jutaan orang yang Jutaan ikut, ya orang. kan? Di seluruh dunia. Ya kan? Iya, karena kan dia menguntungkan si A, tapi dia ngambil keuntungan dari yang lain, Iya. B, C, D, E, F, G, I, J gitu. Nah itu lu kalau misalkan mau beneran serius nyemplung ke dunia trading pakai apapun ya, apapun mau lu ke London mau apa segala macem mau ke gold mau apa, lu kudu nempel bandar dan modal lu itu harus di atas 10 miliar. Lu bisa ngendalin market. Serius. Serius kebanyakan orang kayak gitu tuh pakai investor dan itu bukan duit dia. Duit sopo 10 M. Jadi ibaratnya kayak perusahaan punya duit kayak si ini laki-laki ini. Nah, Sekarang itu dia dipanggil polisi. Oh, laki-laki. Ada Oh. satu pasal yang nyangkut ke dia. Itu kasus pencucian uang. Bisa Oh, jadi orang nyuci money laundry. Money laundry. Ya kan, biasanya pakai deterjen. Jadi bisa jadi orang-orang bandar-bandar ini pakai Berarti uangnya bersih semuanya ya? Uangnya bersih ya nggak ada kotor uangnya? Wangi pak dia pak. Bersih uangnya. Sampai putih. Yang bergambar hilang. Transparan itu gitu. Itu udah gak kelihatan ya. Jadi dia tuh manfaatin uang-uang kotor begitu Uang yang kotor, dicuci. iya. Iya, iya. Makanya dia bisa ngendalin bandar. Ya, hati-hatilah men. Gue bilang Kau di luar sana hati-hati men, main gituan men. Gue bilang judi. Beneran, itu fix gue bilang judi. Karena ya bisa dibilang judi karena kita juga nggak tahu muternya di mana ya. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa awal-awal prediksi. kita iya prediksi juga nggak bisa. Bakalan naik, bakalan turun, bakalan apa jebol atau enggak kan nggak tahu. Terus udah gitu muternya di mana kan kita juga nggak tahu kan duitnya diputerin di mana. Iya, gue udah baca bukunya tuh anjir. Tapi kalau misalkan yang naruh-naruh saham yang apa sih namanya? Reksadana gitu-gitu mungkin. Kalau reksadana itu Reksadana kan dia Beda. kan nabung di Dia saham. saham di perusahaan. ah, Setahu gue sih gitu ya. Iya bener sih bisa benar, dibilang. benar. Berarti itu beda sama trading beda. itu invest. Kagak, itu investasi. Berarti kalau invest investasi. itu bukan gambling. Bukan gambling. Enggak, jadi dia ngikutin perusahaan itu si yang misalkan mau reksadana nih. Naruhnya misalkan di perbankan ya kan, di perbankan Ini yang belum A. juga nih, yang belum tahu. Di perbankan A gitu ya. Nah, gue mau naruh nih misalkan gue mau naruh gue mau reksadana di Misalkan perbankan A nih. 100.000 gitu. Ya misalnya 100.000. Nih kayak kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun ini perusahaan ini gimana nih? Nah itu udah ketahuan. Gitu loh. Dan Maksudnya duit kita tuh nggak langsung sekejap hilang gitu aja. Enggak. Dia nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang. Oh. Duitnya tetap di situ. Sebenarnya ada Ya. di situ. Dan Beda, suatu men. saat kita ngambil itu biasanya kalau nggak salah ada jangka waktunya ya Apanya? reksadana itu. Jangka waktu apanya nih? Jangka waktu misalkan kayak deposit gitu, misalkan 5 tahun, 10 tahun itu baru bisa diambil gitu. Kalau misalkan baru bisa diambilnya sih nggak ada jangka waktunya. Cuman kalau misalkan lo mau nungguin yang namanya invest kan, Iya. itu pasti jangka panjang Iya. semua. Kalau Iya. reksadana obligasi itu pasti jangka panjang semua. Iya. Parah men, itu trading gue bilang. Gue udah baca bukunya ya dari Ellen May, terus dari Ami Broker, terus dari Amisers nggak lu baca? apa? Amisers? Apa? Apaan? Amisers? Apa tuh? Ih masa nggak tahu Amisers? Nggak tahu lagi mas, maaf mas. Majalah bobo. Dinginnya angin. Desmond Wira gue juga sempat baca. Baca buku majalah bobo udah itu. Dari Ellen May, Ami Broker. Elemen itu yang bilang Elemen. Elemen jauh tuh. gatel tuh. Ya pokoknya udah beberapa baca dari beberapa referensi itu bilang trading tuh safe apa segala macam. Tapi rata-rata safe-nya ya reksadana. Kalau
kayak gini-gini. Yang mendingan deposit ya. Mendingan gitu ya. Deposit iya deposit. Mending lo beli emas men. Iya, Kalau nggak lo beli tanah. Iya, itu Udah paling aman. daripada miliar-miliar buat nggak jelas ya. Iya. Mendingan lu kalau punya duit banyak lu beli antamnya aja sekalian lu. Kalau misalkan lu kurang juga lu mau judi langsung judi ya kan lu langsung aja ke Macau ya kan. Iya, Macau. Las Vegas. Las Vegas ya, Texas juga. Texas fried chicken cuk. Texas juga. Jadi guys, buat kalian semua di luar sana yang mau trading hati-hati, lu harus punya sumber referensi yang bagus. Dan punya pegangan informasi yang kuat. Iya, informasi yang kuat ya kan, mental yang nyoba-nyoba kuat. aja, nyoba-nyoba. Enggak, lu kalau nyoba-nyoba jangan. Mending lu kalau coba-coba lu jadi Minyak caplang. lu dagang cimol ya men kalau misalkan mau coba-coba Minyak caplang ya. anjir. Parah. Jadi ya gua saranin sih lu pikir 2 kali deh kalau lu misalkan mau trading cepet deh. Main-main short trading tuh lu pikirin dulu. Jadi buat kalian semua ya di luar sana jangan lupa like, komen dan subscribe video-videonya Oral ya kan. Udah men. Lu mau bahas apa lagi? Lu mau apa lagi? Yang apa kek yang di HP gitu. Beda. Mas tuh bete di sini cuma sebentar doang, enggak sebentar dong, belum ke atas. Ya jelas. Banget. Jadi men, lu jangan lupa like, komen dan subscribe video-video Oral ya kan, karena video Oral itu Tidur. karena video Oral tuh selalu Betul membahas banget. ya kan, selalu membahas yang oral-oral ya kan, Gak bohong. oral gini-gini. Dikasih Membahas. rasain ngeditnya. Membahas sesuatu yang viral-viral pokoknya. Bahas sesuatu yang viral-viral yang ada di kancah internasional Indonesia men ya. Jadi udah kita nyanyi lagi lah. Ya elah mendingan nyanyi aja. Jangan Elemen, ini. elemen. Eh. The moonbeam